Setelah berpisah dengan Bu Paula, Allen menuju kamar asramanya di Akademi 1000 Pedang. Mereka sudah mengirimi Allen kunci kamarnya dan dia menyimpannya dengan hati-hati di saku. Allen menemukan apartemennya dan menggunakan kunci untuk membuka pintu. Apartemen itu hanya memiliki satu kamar dan cukup luas untuk ditinggali satu orang dengan nyaman. Setelah berganti ke seragam, Allen menatap penuh takjub pada senjata yang diberikan Akademi kepadanya. Pedang itu kualitasnya jauh lebih baik daripada pedang murah seharga 1000 gol yang selama ini Allen pakai. Dengan begitu, Allen memutuskan akan berangkat ke upacara penerimaan sekarang. Upacara penerimaan mahasiswa baru akan dimulai dalam 15 menit. Ketika sedang menuju ke gedung olahraga, tempat berlangsungnya upacara, Allen tidak sengaja mendengar pembicaraan beberapa siswi yang berjalan di depannya. Siswi itu merasa keberatan pada siswi yang menerima beasiswa. Mereka bisa masuk hanya dengan wawancara, sementara mereka harus melewati tes yang sulit. Dan itu bagi mereka sangat mencurigakan. Berdasarkan percakapan itu, Allen memutuskan tidak memberitahu orang-orang bahwa dia menerima beasiswa. Allen ingin tinggal di Akademi 1000 Pedang sebagai siswa biasa dan mengasah keterampilan pedangnya dengan tenang. Sesampainya di gedung olahraga, Allen dan para siswi lainnya dituntun oleh para guru masuk ke dalam dan memilih tempat duduk mereka masing-masing. Allen mengikuti para siswa di depannya dan akhirnya duduk di tengah barisan pertama. Beberapa saat kemudian, pria yang mengaku dirinya sebagai wakil ketua berjalan ke atas panggung dan memulai upacara. Setelah memberikan pernyataan pembukaan sederhana, pidato dilanjutkan dengan ketua Akademi 1000 Pedang, yaitu Rhea. Setelah membaca pidato seremonial yang agak panjang, ia melanjutkan berbicara tentang keadaan akademi. Intinya, Akademi 1000 Pedang dalam masa sulit dan kedudukannya di sekolah 5 elit terancam akan disingkirkan. Jadi karena itu, sekolah menerapkan sistem beasiswa untuk memastikan masuknya siswa terampil. Nah, ada 3 siswi yang telah melalui sistem ini. Allen merasakan ada firasat buruk dalam dirinya. Hal yang ingin ia rahasiakan harus terbongkar ketika Rhea meminta para siswi yang mendapatkan beasiswa naik ke atas panggung. Di sini, Allen berniat untuk diam saja di tempat duduknya, tetapi Allen mengurungkannya saat ketua Rhea memberi isyarat langsung padanya. Dengan enggan, Allen melangkah ke atas panggung. Di sana, Allen menemukan seorang yang dia kenal, yaitu Rose Valencia. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah Allen ketika dia melihatnya. Allen menanyakan apa yang Rose lakukan di sini. Rose menjawab tentu untuk menemui Allen. Lalu, Rose menghentikan pembicaraan dan menyarankan untuk bertemu nanti saja. Nah, ketika ketiga siswi yang mendapatkan beasiswa sudah berada di atas panggung, Rhea meminta mereka masing-masing memperkenalkan diri. Ketua Rhea menyerahkan mikrofon kepada Lia. Ia melangkah maju dan berpose megah. Lia mulai memperkenalkan dirinya. Bisa dibilang, Lia adalah putri bangsawan dari kerajaan Vesteria dan berlatih sekolah pedang hegemonik. Semua murid baru mulai berbicara serentak ketika Lia selesai berbicara. Dikabarkan, Lia telah memproduksi pakaian jiwa saat dia baru berusia 5 tahun. Jadi, bagi mereka Lia tidak mendapatkan beasiswa dengan cuma-cuma. Para siswi pikir semua mahasiswa ini akan sama mengesankannya dengan dia. Lia menundukkan kepalanya dan seisi gedung olahraga bertepuk tangan. Kemudian, perkenalan dilanjutkan dengan Rose Valencia. Dan sama seperti Lia, Rose mendapatkan respon positif. Bisa dibilang, Lia dan Rose memiliki nama-nama besar. Rose menundukkan kepalanya sedikit dan juga menerima tepuk tangan meriah. Lalu, tibalah giliran Allen untuk memperkenalkan diri. Allen di sini benar-benar gugup. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dibandingkan dengan Lia dan Rose, Allen hanyalah pendekar pedang otodidak. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian yang Allen miliki, Allen mulai memperkenalkan dirinya. Selesai memperkenalkan diri, Allen membungkuk dan gedung olahraga itu pun menjadi sunyi senyap. Beberapa detik kemudian, semua mahasiswa baru mulai berceloteh serentak. Intinya,
Mereka paham bagaimana kedua orang terakhir mendapatkan beasiswa, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Allen yang dipilih. Mereka menuduh Allen menyuap agar bisa masuk ke akademi, dan mereka mulai membencinya, bahkan tidak ingin melihatnya. Komentar-komentar siswa yang buruk tentangnya benar-benar membuat Allen putus asa. Berharap akan mendapatkan ketenangan di akademi ini, semua hancur hanya satu perkenalan. Allen menggertakkan giginya erat-erat agar tidak menangis. Setelah upacara perkenalan selesai, Allen berjalan dengan susah payah melewati hutan kecil di kampus. Dia mendengar sekelompok mahasiswa baru dengan gembira menjalin pertemanan di jalan beraspal yang tidak jauh dari tempatnya berada. Allen yakin mereka akan menjalani 3 tahun yang menyenangkan dengan memuaskan di sini. Sambil tenggelam dalam pikiran, Allen berjalan masuk lebih dalam ke antara pepohonan yang lebat hingga dia tiba di sebuah lahan terbuka. Allen memutuskan untuk berlatih sendiri di tempat ini, jauh dari tempat pelatihan. Allen hanya fokus mengayunkan pedangnya selama berjam-jam. Saat dia berhenti, matahari sudah terbenam di sebelah barat. Karena kelas dimulai keesokan harinya, jadi Allen pikir dia harus segera mengakhiri latihan hari ini dan memutuskan memeriksa tempat pemandian dekat daerah sini. Allen mengeluarkan peta akademi dari saku dadanya, membukanya, dan menggunakannya untuk menemukan pemandian. Akhirnya, Allen tiba di sebuah bangunan besar dengan tanda bertuliskan kamar mandi. Sambil menunduk melewati tirai, Allen membuka pintu ruang ganti pria. Dan Allen melihat Lia mengenakan pakaian dalamnya. Lia baru saja melepaskan beranya, memperlihatkan sekilas sesuatu yang seharusnya tidak Allen lihat. Kulitnya yang seperti salju memerah. Sambil meminta maaf, Allen segera menutup pintu ruang ganti. Allen tetap dalam posisi itu beberapa saat, tidak bergerak seperti patung. Lalu dengan hati-hati Allen membuka pintu ruang ganti dan melihat Lia mengenakan seragam perempuan. Nah, pada saat itu juga Lia menantang Allen berduel. Lia mengajukan pertanyaan itu dengan begitu tegas sehingga Allen tidak dapat langsung menjawabnya. Intinya, setelah didesak oleh Lia dan Allen juga bersalah telah melihat tubuhnya, Allen tidak punya pilihan lain menerima tantangan Lia. Jadi, taruhan dari duel ini adalah menjadi budak si pemenang. Nah, secara kebetulan, Rhea ada di sana dan mendengar semua percakapan mereka tentang duel. Bahkan seakan menikmatinya. Jadi, Rhea akan menjadi saksi atas duel mereka dan membawa mereka ke fasilitas latihan bawah tanah yang besar. Rhea menepukkan kedua tangannya dengan gembira. Setelah memberikan aba-aba, Rhea memulai duel antara Lia dan Allen. Seperti biasa, Allen menghunus pedangnya dalam posisi tengah, sementara Lia mengulurkan tangannya ke udara. Tepat pada saat itu, sebuah celah besar terbuka di ruang di depannya, dan dari sana dia mencebut sebilah pedang berwarna merah tua. Api hitam menyala di sekeliling pedang saat Lia meraihnya. Lebih tepatnya itu adalah kekuatan pakaian jiwa, kekuatan yang mewujud dalam jiwa seseorang. Allen menatap soal artire miliknya dengan rasa iri. Saat itu juga, Lia mengajak Allen untuk keluarkan kekuatan pakaian jiwanya. Namun, Allen kasih tahu bahwa dia tidak bisa. Baginya, itu terlalu istimewa. Mendengar itu, mata Lia terbelalak dan tertawa terbahak-bahak. Bagi Lia, itu tidak masuk akal. Seorang pemula mau menantang wanita yang ditakuti semua orang sebagai putri hitam dan putih. Allen mau mengajukan keberatannya kalau bukan dia yang meminta duel ini. Tapi sekarang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi Allen putuskan lebih baik dia diam saja. Lia di sini sangat yakin akan kekuatannya dan akan membuat Allen kewalahan. Sambil beranjak dari posisi tengah, Allen mempertanyakan kesiapan Lia. Sebagai tanggapan, Lia mengangkat tangannya dari pedang dan memberi isyarat pada Allen dengan jari telunjuknya.
Sehingga Allen tidak tahan lagi dengan sikap sombongnya. Sehingga Allen melancarkan serangan gaya pertama, yaitu bayangan terbang. Ekspresi terkejut tampak di wajah Lia sesaat, tetapi dia dengan cepat dan tenang mengambil posisi bertahan. Lia membentuk perisai besar dengan api putih dan membakar bayangan terbang milik Allen. Menggunakan perisainya untuk menyembunyikan diri dari pandangannya, Allen segera menutup celah di antara mereka. Lalu, Allen melangkah ke dalam perisainya dan melancarkan serangkaian serangan, yaitu gaya ke-8 gagak berbentang 8. Lia terdiam sesaat saat menghadapi 8 serangan tebasan Allen yang mendekat, namun kemudian bertindak cepat. Dia mengirimkan api hitam yang amat kuat ke arah Allen dan membakar habis ke-8 tebasannya. Allen mengakui Lia sekuat yang diberitakan, tapi pertukaran itu memberinya pemahaman bagus tentang gaya bertarung Lia. Lain kali, dia akan melakukan tipuan untuk mencoba membuatnya kehilangan keseimbangan. Dengan suatu rencana dalam pikiran, Allen menyerangnya agar dapat menyerang. Namun, Lia menyebarkan api hitam dan putih di sekelilingnya dan menembakkan ke arah Allen. Menghadapi api yang terbang ke arahnya, Allen memutuskan untuk bermain aman dan melompat mundur. Mereka kini berdiri pada jarak yang sangat jauh satu sama lain, memasuki jalan buntu sesaat. Di sini, Lia mulai angkat bicara, menanyakan teknik apa yang Allen gunakan sebelumnya. Allen menyebutkan mereka adalah bayangan terbang dan gagak berbentang 8, dan semua teknik itu ciptaannya sendiri. Sambil melirik sekilas ke arah ketua, Lia sekarang tahu kenapa Rhea memilih Allen. Lia sekarang mengakui kemampuan Allen sebagai pendekar pedang. Tapi Lia jelaskan teknik-teknik itu tidak akan berguna jika tidak bisa menghasilkan pakaian jiwa. Jadi, Lia akan memberi Allen pelajaran itu hari ini. Lia umumkan bahwa Allen tidak punya harapan tanpa bakat. Lalu Lia menyerang Allen secara langsung. Allen membungkuk dan menunggunya mencapainya. Saat dia berada dalam jangkauan, Lia melancarkan serangan gaya hegemoniknya, yaitu serangan keras. Lia mengayunkan pedangnya secara diagonal dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai balasan, Allen melakukan tebasan diagonal yang sama persis, sehingga pedang mereka berbenturan. Benturan itu mengirimkan guncangan hebat ke lengan Allen. Dia menangkis serangannya dengan seluruh kekuatan di kakinya, punggung, perut, lengan, dan seluruh tubuhnya, namun itu belum cukup baik. Kekuatan ledakannya benar-benar mengalahkan Allen, membuat pedangnya terlempar dan memperlihatkan perutnya untuk diserang. Lia memberikan tendangan keras ke perut Allen. Segera, Allen melompat mundur untuk mengurangi benturan, nyaris menghindari hantaman besar, lalu segera mengambil kembali pedangnya dan menyiapkan serangan berikutnya. Allen kesal ternyata Lia sangat kuat. Setelah mendaratkan pukulan yang jelas ke tubuh Allen, Lia menatapnya dengan rasa iba. Lia bilang meski benci mengakuinya, tapi dalam pertarungan pedang murni, Allen akan menang. Namun, selama dia diperkuat dengan pakaian jiwa, dia tidak akan terkalahkan. Nah, bagi Allen, sikap sombong Lia dan terlalu percaya diri itulah yang membuat dia merasa ada peluang menang. Allen pikir sudah waktunya untuk mencoba gerakan itu. Allen telah melakukan lebih dari 10 perjalanan ke dunia waktu. Selama kunjungan pertama dia ke sana, Allen merancang gerakan yang lebih bersifat hiburan daripada hal lainnya. Allen tidak pernah berpikir dia akan benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Allen pikir jika itu yang dia lakukan, dia perlu memprediksi dengan akurat langkah Lia selanjutnya. Allen memutar kembali semua percakapan dia dan Lia dalam pikirannya. Setelah menyelesaikan analisisnya, Allen menyimpulkan lokasi yang paling cocok untuk pertemuan dia dan Lia dengan mempertimbangkan posisi dia dan Lia. Berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, Allen dengan santai mengarahkan ujung pedangnya ke titik itu. Dan jebakan sudah dipasang.
Sekarang, kalau saja Lia bertindak seperti yang Allen duga, Allen akan menyerangnya dengan serangan dahsyat. Lia tersenyum sadis, sudah yakin akan kemenangannya. Dia jelas tidak menyadari apa yang sedang Allen rencanakan. Lia berlari ke arah Allen, mendekatinya dalam sekejap. Tanpa memperlambat gerakan sedikit pun, dia mengayunkan pedang merahnya ke bawah. Allen menangkis pedang Lia, yaitu teknik gaya hegemonik, yaitu serangan keras. Mereka berdua yakin bahwa mereka akan menang. Tepat seperti yang Allen prediksi, dia segera menyarungkan pedangnya dan dengan tenang berbalik. Allen mengeluarkan teknik gaya kedua, yaitu bulan berkabut. Tiba-tiba sebuah tebasan keras muncul dan menghantam dada Lia. Pukulan itu membuat Lia lengah sepenuhnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketua Rhea membenarkan bahwa Lia tidak sadarkan diri dan mengumumkan kemenangan Allen, sehingga Allen menghela nafas panjang, akhirnya terbebas dari ketegangan pertempuran. Di sini Rhea memuji kehebatan Allen. Dia percaya kalau minatnya pada Allen tidaklah salah. Sebagai tanggapan, Allen berterima kasih atas pujian Rhea, tapi Allen tidak tahu kapan Rhea menaruh minat padanya. Lalu, Allen menyarankan agar Lia dibawa ke rumah sakit. Allen mendekati tubuhnya yang tak sadarkan diri, tetapi Rhea menggelengkan kepalanya. Rhea mengatakan itu tidak perlu. Bagi Rhea, Lia itu wanita yang kuat, dia akan sadar dalam beberapa menit. Sepertinya ketua Rhea dan Lia saling kenal, jadi Allen 2 menit kemudian, Lia duduk tepat seperti yang dikatakan Rhea. Seolah teringat apa yang terjadi, dia melompat, berdiri, dan berlari ke arah Allen. Lia menanyakan bagaimana dia bisa kalah dan apa yang telah Allen lakukan. Allen menjawab pertanyaan cepatnya dengan menjelaskan teknik keduanya, yaitu bulan berkabut, secara cermat. Tidak senang dengan penjelasan Allen, Lia mengira Allen berbuat curang. Tapi entah mengapa, ketua Rhea menyeringai. Rhea angkat bicara. Rhea umumkan duel ini berakhir dengan kemenangan Allen. Jadi Rhea bertanya apa yang akan Lia lakukan sambil menyeringai nakal. Lia memiringkan kepalanya dengan bingung, seolah dia benar-benar lupa. Rhea ingatkan tentang perjanjian yang Lia buat sebelum duel. Ketika ingat, wajah Lia tiba-tiba menegang. Rhea tampak menikmati hidupnya saat dia memojokkan Lia. Dia tampak sangat panik. Lalu, anehnya, Rhea memberi Lia jalan keluar. Rhea jelaskan karena ini adalah duel yang tidak resmi, dia mungkin bisa menutup mata untuk Lia. Hal itu membuat Lia ternganga pada Rhea seakan dia seorang dewa. Allen pikir baginya itu lebih baik, karena ide Lia menjadi budaknya membuat Allen gelisah. Dia adalah putri kerajaan Vesteria. Jika kesepakatan ini terungkap, itu akan menyebabkan skandal internasional. Gelombang kelegaan menerpa Allen, namun itu hanya berlangsung sebentar. Rhea kembali memprovokasi Lia. Intinya, Rhea hanya menggambarkan bahwa apa jadinya jika seorang putri dari kerajaan Vesteria yang sombong kalah dalam pertarungannya sendiri, lalu lolos dari ketentuan yang dia pilih. Rhea umumkan tidak apa-apa jika Lia tidak mempermasalahkannya, tapi dia hanya merasa penasaran. Rhea katakan Lia bisa melupakannya. Rhea jelas-jelas memprovokasi Lia dengan sengaja, sehingga Allen melotot tajam ke arah Rhea. Ketika Allen asyik berpikir, Lia mulai mengeram frustasi. Singkatnya, Lia setuju akan menepati janjinya. Dengan Lia resmi menjadi budak Allen. Nah, sekarang Allen sendiri dengan Lia di apartemennya. Mereka duduk di karpet merah anggur dalam keheningan total. Merasa sangat tidak nyaman, Allen memperhatikan detik demi detik yang berlalu di jam tangannya. Pada saat itu juga,
Allen mulai merenung, mempertanyakan kenapa ini semua harus terjadi. Semua renungan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang bisa Allen lakukan sekarang, jadi hanya membuang-buang waktu saja. Setelah menerima kenyataan itu, Allen mulai melihat-lihat asrama Lia secara diam-diam. Allen terus mengamati kamar Lia. Sampailah Lia angkat bicara. Lia memohon agar Allen berhenti melihat-lihat kamarnya. Baginya itu sangat memalukan. Allen menanggapinya dengan meminta maaf. Ketika ketegangan di antara mereka sudah sedikit mereda, Allen memberanikan diri dan mencoba berbicara kepadanya. Lia di sini memanggil Allen dengan sebutan Tuan. Hal itu membuat Allen tidak nyaman dan menyuruhnya berhenti memanggilnya dengan sebutan Tuan. Tapi Lia tidak mau, karena ini sudah menjadi bagian dari seorang budak. Allen mulai berpikir keras. Jika Lia terus menganggap dirinya budak, Allen bisa-bisa gagal berteman dengannya. Jadi, Allen harus mencari cara lain agar Lia bisa berteman dengannya. Dengan begitu, Allen menatap langsung ke mata Lia. Dia berbicara dengan nada agak tegas. Allen memberi Lia perintah, yaitu tidak berbicara dengannya sebagai seorang budak. Tapi, bagi Lia itu tidak adil. Allen jelaskan, bukankah merupakan hak seorang majikan untuk memaksa seorang budak melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Atas argumennya yang tidak masuk akal itu, Lia berkata kalau dia mengerti dan setuju untuk tidak bersikap formalitas ketika berbicara dengan Allen. Sekarang setelah mereka mencapai kesepakatan, Allen mengganti pokok bahasan, mempertanyakan siapa yang sebenarnya salah. Allen mengakui kesalahannya karena telah melihat tubuh Lia di kamar mandi. Tapi menurut Allen, Lia juga salah karena mengganti pakaian di ruang ganti pria. Di sini Lia yakin itu ruang ganti wanita, tapi Allen juga yakin tanda itu mengatakan bahwa itu adalah ruang ganti pria. Setelah menyadari sesuatu, mulut Lia ternganga ke lantai. Lia bertanya, mungkinkah ini perbuatan Rhea? Setelah menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Rhea, mereka kemudian asik mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. Hingga alarm jam tangan Allen berbunyi, menandakan hari menunjukkan hampir pukul 11. Lia menyarankan agar mereka bersiap untuk tidur sekarang jika masih ingin menjalani hari pertama sekolah hari ini. Sebagai tanggapan, Allen setuju dan menyarankan agar Lia mandi lebih dulu, sementara dia akan menunggunya. Kata-kata Allen ini malah disalahartikan oleh Lia, sehingga dia menegur Allen agar berhenti mengatakannya dengan cara yang tidak terlalu sugestif. Allen pikir dia hanya bersikap sopan, tetapi entah mengapa Lia malah melotot ke arahnya. Tanpa memperpanjang masalah, dengan wajah yang memerah, Lia menuju kamar mandi. Lia berkata kali ini jika Allen mengintip, dia benar-benar akan membunuhnya. Dengan begitu, Lia mengakhiri pembicaraannya dengan Allen dan menutup tirai ruang ganti. Wajah Lia masih merah padam. Dia menggelengkan kepalanya. Kata-kata Allen barusan masih terngiang di pikirannya. Lia yakin dia mengatakannya dengan sengaja. Setelah menanggalkan semua pakaian, Lia mulai membasahi tubuhnya. Sambil menghilangkan rasa lelahnya seharian, dia menyuarakan pikiran jujurnya tentang Allen. Bagi Lia, Allen adalah pria yang aneh. Setelah menjadi budaknya, Allen bahkan tidak mencoba menyentuhnya. Segala rayuan seksual pasti akan membuatnya tertekan. Tapi, fakta bahwa Allen sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun, sedikit menyakiti perasaannya. Ia terus berbicara sendiri sambil memilah-milah perasaan campur aduk ini. Namun, Lia pikir dia tidak boleh lengah. Semua manusia adalah serigala. Itulah yang selalu dikatakan ayahnya. Jadi karena itulah Lia tidak terbiasa berada di sekitar lawan jenis. Setelah memulihkan kewaspadaannya yang menurun, dia keluar dari bak mandi dan berjalan ke ruang ganti.
Dia menyekat tubuhnya yang basah dengan handuk, tetapi sesaat dia mengeringkan rambutnya, wajahnya menjadi pucat. Lebih tepatnya, Lia lupa mengambil baju ganti. Tapi, Lia juga tidak bisa meminta Allen untuk membawakannya baju ganti. Tidak punya pilihan lain, Lia membungkus dirinya dengan handuk mandi untuk menyembunyikan keterlanjangannya. Lalu menguatkan diri dan menarik tirai hingga terbuka. Setelah Lia keluar dari kamar mandi, Allen melihat sosok Lia yang menarik dan setengah telanjang membuatnya terdiam. Lia berkata dia lupa bawa baju ganti dan menegur Allen untuk jangan menatapnya. Dengan begitu, Allen meminta maaf. Melihat wajah Lia merah sekali, Allen pikir Lia lebih polos dari yang dia kira. Melihat keadaan Allen yang kebingungan, Lia sedikit tenang. Ia tampaknya lupa bahwa wajahnya sendiri juga memerah karena malu. Dia berjalan melewati Allen dan melangkah ke ruang lainnya. Setelah percakapan singkat itu, Lia menutup pintu kamarnya dan Allen memasuki ruang ganti. Ketika Lia mengenakan piyamanya, dia kembali memikirkan Allen. Dia menyadari bahwa dia telah sedikit membuka hatinya untuk Allen, tapi segera sadar dan kembali menaikkan kewaspadaannya. Setelah selesai menata rambutnya, ia menuju dapur untuk minum air dingin dari kulkas. Saat ia sedang berjalan, Allen membuka tirai ruang ganti dan keluar, mengenakan piyamanya. Pertemuan tak terduga itu menimbulkan keheningan canggung di antara mereka. Tapi, seketika mereka berbincang-bincang ringan hingga lupa waktu. Sebelum mereka menyadarinya, jam menunjukkan pukul 11, yang berarti sudah waktunya untuk tidur. Allen mulai bicara sambil melihat jam tangannya. Allen umumkan dia akan tidur lebih dulu. Lia mengangguk sebagai tanggapan. Jantung Lia serasa mau copot dari dadanya. Ia menelan ludah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia telah menjadi budaknya, dia harus menuruti apapun yang diminta Allen. Sambil gemetar, dia diam menunggu perintah Allen. Namun, Allen langsung berbaring di lantai. Mulut Lia ternganga karena terkejut. Lia kemudian bertanya tentang apakah Allen benar-benar tidak akan melakukan apapun. Tentu saja, pertanyaan itu membuat Allen bingung. Melihat reaksi Allen yang tidak tertarik sama sekali, Lia menyuruhnya untuk melupakannya saja. Dengan begitu, Lia naik ke tempat tidur, lalu menepuknya, mengisyaratkan agar Allen juga tidur di kasur. Setelah Lia beralasan bahwa tidak baik bagi budak tidur di kasur, sementara tuannya tidur di lantai, Allen setuju tidur di kasur. Dengan begitu, Allen berbaring di sebelah kanan Lia, dan mereka berdua menarik selimut besar menutupi tubuh mereka. Setelah saling mengucapkan selamat malam, mereka memejamkan mata dalam diam meski jantung mereka berdebar-debar. Terlintas dalam pikiran Lia bahwa dia tidak percaya Allen benar-benar tidak akan melakukan apa-apa. Dengan kemungkinan itu dalam benaknya, Lia berpura-pura tidur. Namun, Allen tentu saja tidak melakukan apapun. Jadi, semuanya hanya membuang-buang waktu. Lia perlahan duduk dan menatap Allen yang berbaring di sebelah kanannya. Allen bernapas dengan tenang dalam tidurnya. Lia merasa sedikit kalah. Sebagai pecundang, dia mencubit pipi Allen dengan lembut, seolah-olah itu adalah balas dendam. Sampai gelombang rasa kantuk, Lia menyimpulkan bahwa Allen tidak terlihat seperti orang jahat. Lia menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia mulai jatuh cinta pada Allen. Lia memutuskan memejamkan matanya dan tertidur pulas. Keesokan harinya, Lia dan Allen berangkat ke kelas bersama. Mereka berdua berada di kelas 1A. Di sini, Lia bersikap jauh lebih baik terhadap Allen. Selain itu, Allen merasa dia asik diajak bicara. Mereka tiba di ruang kelas 1A dan membuka pintu geser yang reot. Dua siswi menyambutnya dengan gugup begitu mereka masuk. Lia sambil tersenyum rendah hati dan melambaikan tangan kepada mereka. Lia mulai melakukan percakapan santai dengan para gadis. Jadi Allen diam-diam menjauhkan diri dari mereka.
Allen memutuskan untuk memilih tempat duduk paling belakang dekat jendela. Ada 3 anak laki-laki yang sedang berbicara dengan penuh semangat di jalan yang Allen lalui. Allen memutuskan untuk menyapa mereka, namun Allen malah diabaikan. Meski mereka hanya menatapnya sesaat, Allen merasakan kebencian yang nyata di mata mereka. Karena tahu mereka tidak akan membalas sapaannya, Allen mulai menyelinap menjauh dari mereka. Kemudian Lia dengan senyum lembut menyapa ketiga anak laki-laki itu. Lia di sini mengajak mereka bicara. Berbeda dengan Allen, perlakuan mereka terhadap Lia sangat baik dan mau diajak bicara. Bagi Allen, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu, tapi Allen penasaran apa yang ingin Lia bicarakan dengan mereka. Allen mendengarkan pembicaraan mereka sambil menuju tempat duduk di dekat jendela. Intinya, sikap mereka yang mengabaikan Allen membuat Lia kesal. Lia memberitahu mereka bahwa secara pribadi, Lia benci orang-orang brengsek yang melakukan hal-hal seperti itu. Masih dengan senyum lembutnya, Lia tegaskan untuk jangan pernah berbicara dengannya lagi. Setelah mengatakan isi hatinya, dia meletakkan tasnya di meja di sebelah kanan Allen. Seluruh kelas membeku karena terkejut. Suasananya begitu mencekam sehingga tidak seorang pun ingin bicara. Namun, hal itu tidak mengganggu Lia sedikit pun. Dirundung rasa bersalah, Allen meminta maaf padanya sambil berbisik. Namun, Lia berkata apa yang dia lakukan hanya memberitahu mereka apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap mereka. Lia berkata sambil tertawa. Untuk sesaat, Allen terpesona oleh senyumnya yang murni dan indah. Keheningan terus berlanjut hingga pintu tiba-tiba terbuka. Rose yang sangat mengantuk berjalan ke dalam ruangan. Matanya bergerak cepat ke seluruh kelas hingga bertemu dengan mata Allen. Dia berjalan gontai ke arahnya, duduk di meja di depan Allen dan menguap. Bel sekolah kemudian berbunyi. Ketua Rhea memasuki ruangan dengan langkah bersemangat, dan dia di sini akan menjadi wali kelas 1A. Rhea memulai pelajaran dengan mengumumkan yang sangat istimewa. Pengumuman itu adalah peserta mereka untuk Festival Suci 5 Elit yang akan diadakan akhir pekan ini. Saat Rhea akan mengumumkan peserta yang mereka pilih, semua siswa terdiam. Perwakilan yang akan bertarung untuk Akademi Seribu Pedang tahun ini adalah Lia Vesteria, Rose Valencia, dan yang terakhir Allen Rodol. Allen melotot tajam ke arah Rhea dan mendesah panjang, dan tidak butuh waktu lama bagi seorang untuk menolak pengumuman tersebut. Mereka adalah anak laki-laki yang mengabaikan Allen sebelumnya. Mereka ingin tahu alasan Rhea memilih Allen untuk pertandingan Festival Suci. Dengan acuh tak acuh, Rhea umumkan alasannya memilih Allen karena kekuatan. Tentu saja, mereka masih tidak terima jawaban sederhana Rhea. Intinya, mereka menganggap diri mereka lebih pantas dari Allen. Mereka ingin Rhea memilih kembali pesertanya. Dalam percakapan ini juga Allen mendapatkan informasi bahwa Real dari sekolahnya asalnya telah menghilang. Setelah mendengar keberatan mereka, Rhea memanggil Allen. Rhea umumkan Allen benar-benar tidak populer, dan dia mulai terkekeh. Meski sedikit kesal atas perkataannya itu, Allen menjawab dengan tenang, seakan pasrah atas apa yang diterimanya. Sikapnya itu membuat Rhea mengangkat bahu karena kecewa. Rhea juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan sehebat ini. Rhea meletakkan tangannya di dagu dan mulai berpikir. Muak dengan suasana yang tegang seperti ini, Allen dengan kelelahan mental menghampiri Rhea dan berbisik di telinganya. Intinya, Allen tidak keberatan dikeluarkan dari peserta. Dia tidak terlalu peduli dengan Festival Suci. Setelah mendengar apa yang Allen rasakan, Rhea berkata kalau dia mengerti. Rhea mengangguk seolah yakin dan Allen kembali ke tempat duduknya. Allen senang Rhea menanggapi serius perkataannya. Meski sedikit eksentrik, tetapi dia mungkin guru yang baik. Lalu, Rhea menyampaikan ke semua siswa maksud dari perkataan Allen.
Apa yang disampaikan Rhea pada siswa adalah Allen mengatakan dibandingkan dengan sampah yang tidak kompeten seperti itu membuatnya tersinggung. Katakan pada ketiga pendekar pedang yang menyedihkan itu bahwa dia akan melawan mereka di sini sekarang juga. Sendirian, Allen akan menempatkan mereka pada tempatnya. Terkejut dengan apa yang dia dengar, pikiran Allen menjadi kosong sepenuhnya. Sementara Rhea mengangguk pada dirinya sendiri seolah-olah kagum. Allen berusaha mengoreksi kesalahpahaman itu, tapi ketiga pria itu kesal dan tidak memberi kesempatan ia berbicara. Dengan begitu, Rhea mengajak mereka ke ruang praktek, tanpa memberi Allen kesepakatan untuk menolak. Allen menatapnya tajam dan Rhea membalas dengan mengacungkan jempol dan tersenyum paling nakal yang pernah ada. Seluruh kelas 1A berjalan menuju tempat latihan bawah tanah, tentunya untuk menyaksikan duel Allen dengan ketiga pria itu. Duel pertama Allen adalah 1 lawan 1. Lawannya terus meremehkannya, tapi bagi Allen dia hanya ingin cepat ini selesai. Ketika dimulai, Allen berhasil memenangkan duel 1 lawan 1. Bagi Allen, duel 1 lawan 1 lebih terhormat dan tidak mengharapkan 1 lawan 3. Namun, Rhea yang menonton duel mereka memerintahkan mereka bertiga menyerang Allen. Sesuai yang disepakati, jadi duel pertama mereka itu tidak dihitung. Atas komentar Rhea, Allen di sini benar-benar kesal sama Rhea. Allen merasa hidupnya selalu dipersulit. Allen hanya ingin hidup tenang, tapi dia gagal jadi populer dan berakhir dengan dibenci semua teman sekelasnya. Duel yang Allen lakukan 3 lawan 1 juga berhasil Allen selesaikan dengan cepat. Allen mengulti siswa terakhir yang bertahan dengan teknik gaya kedua bulan berkabut saat ia menyerang dari belakang. Setelah mengalahkan ketiga anak lelaki itu, Allen menoleh ke teman-teman sekelasnya yang sedari tadi menyaksikan pertarungan itu dalam diam penuh perhatian. Mereka menghujani Allen dengan pujian dan tepuk tangan. Menanggapi pujian mereka, Allen membungkuk dengan canggung karena belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Leah dan Ross berjalan ke arahnya bersama-sama. Sambil mengucapkan selamat atas kemenangan Allen, di sini Ross menanyakan jurus terakhir Allen. Allen menjelaskan teknik bulan berkabut dengan bahasa yang sederhana. Ross mendengarkan dengan penuh minat. Setelah selesai Allen menjelaskannya, Ross berterima kasih sambil tersenyum lebar. Sementara Leah yang ikut mendengarkan, menurutnya teknik itu masih tidak adil. Mereka melanjutkan percakapan menyenangkan mereka sampai mereka mendengar sesuatu. Ketiga pria itu sadar, mengerang kesakitan. Allen mengulurkan tangan ke salah satu dari mereka. Dia menatap Allen lama dan tajam. Anak lelaki itu memegang tangan Allen dan berdiri dengan goyah. Dua orang lainnya berusaha berdiri sendiri, lalu mereka bertiga berdiri di hadapan Allen. Allen kira mereka masih ingin melanjutkan, tapi ternyata mereka hanya ingin meminta maaf pada Allen atas perkataan mereka. Hal itu sontak membuat Allen terkejut. Sekarang mereka mengakui kemampuan Allen dan layak untuk mewakili mereka. Mereka semua mengulurkan tangan pada Allen, dengan begitu Allen berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Setelah mereka selesai berbaikan, Rhea kembali mempertanyakan apakah mereka setuju keikutan sertaan Allen di festival suci. Rhea melihat sekeliling kelas dan semua orang mengangguk. Namun, masih ada satu hal lagi yang mengganggu Allen. Rasanya tidak tepat jika kelas 1A sendiri yang menentukan siapa yang akan mewakili seluruh akademi. Ketiga anak laki-laki yang Allen lawan menjawab pertanyaannya. Mereka mengatakan bahwa jika semua orang di kelas 1A setuju, kelas-kelas lain akan mengikuti. Kelas Akademi 1000 Pedang diatur berdasarkan tingkatan, jadi kelas 1A adalah yang terbaik. Jadi, jika mereka semua setuju dengan Allen, maka tidak akan ada yang mengeluh. Dengan begitu, Ray kembali mengumumkan sekali lagi, peserta 5 Akademi Elite Festival tahun ini adalah Leah Vesteria, Ross Valencia, dan
Allen Rodol. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.